Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita balaqal ma'u ulatain lam yunajasahu syai'an. Al-hadis manana wallahu a'lam bihadi wabil muradi. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini, malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sihat wal afiat, yang mudah-mudahan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu wasilah, menjadikan satu sebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita tetapkan dan curah limpahkan kepada junjungan kita semua, tiada lain yaitu Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at yang khususnya umumnya untuk kita semua selaku umat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua di akhir zaman nanti mendapatkan syafaat uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul bersama, masih bisa bertatap wajah dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalab ilmu, yang mudah-mudahan perkumpulan kita semua menjadikan satu wasilah, menjadikan satu sebab. Pertama, dimaafkan dan dihapuskan segala kesalahan dan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mudah-mudahan menjadikan satu wasilah dan sebab dihasilkan segala urusan dan cita-cita kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan berkumpulnya kita semua pada kesempatan malam ini menjadikan satu wasilah kita bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Para bapak, para jamaah Masjid Jami'ah Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kita masih bisa berkumpul, masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat hari ini, bulan-bulan ini dan minggu-minggu ini adalah fase-fasenya Pak ya. Tidak sedikit yang mengalami sakit, demam dan yang lainnya. Dan alhamdulillah, mungkin pula dari bagian kita ada yang sakit pula, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tolong ilmunya kita ini menjadikan sabab dan menjadikan wasilah segala penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang di luar sana, terkhusus saya dapat kabar dari Ustaz Samsul bahwa Ustaz Sofyan itu dirawat Pak ya. Mudah-mudahan
diangkatkan segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun saudara kita, keluarga kita yang mengalami dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyakit, mudah-mudahan menjadikan wasilah diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita doakan para keluarga kita, putra dan putri kita, baik yang dalam tahap belajar, baik belajar di bidang umum maupun bidang agamanya, mudah-mudahan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan putra dan putri yang soleh dan solehah Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan segala milik rizki ya Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga mudah-mudahan putra putri kita ini menjadi putra putri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau kita melihat situasi sambil hujan seperti ini, Pak. Enaknya kalau cek bahasa Sunda mah ngeunaheun kana ngarengkol, Pak. Ada bari ngopi teh enaknya. Tapi aku yakin Kanjeng Rasul pernah berbicara, andaikan orang-orang tahu terhadap pahala tolak ilmu, sampai Kanjeng Nabi berbicara kalau mereka tahu pahalanya, mungkin setiap orang akan saling membunuh, mungkin setiap orang akan meninggalkan segala kegiatannya, saking besar-besarnya pahala tolak ilmu. Untuk itu mudah-mudahan walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan diantara kita pasti ada yang kurang sehat, masih bisa menyempatkan waktu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan biarkan Allah yang membalas segala amaliyah, biarkan Allah yang membayar segala amaliyah para jamaah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan malam hari ini pengajian kita masuk ke bab Faslun al-ma'u qalilun wa aksarun. Halaman 3 baris 4. Halaman 3. Halaman 3 baris 4. Faslun al-ma'u qalilun wa aksarun. Ada Pak? Halaman 3 baris 4. Pasalnya atau babnya al-ma'u qalilun wa aksarun. Al-ma'u yang namanya air, qalilun itu ada yang sedikit, waksarun dan ada yang banyak. Nanti yang dikapasitaskan melalui hukum pembagian masalah air, karena air ini akan menyangkut terhadap ibadah kita. Karena ada air yang suci tapi tidak menyucikan, ada air yang suci dan menyucikan, dan ada air yang tidak menyucikan. Maka air yang bisa masuk kategori untuk sah pelaksana ibadah terkhusus di bab wudu, terkhusus bab hadas besar, untuk mandi besar, itu adalah air yang suci dan menyucikan. Kalau kapasitas air suci seperti air kopi, air teh, jus, dan minuman, itu kapasitasnya suci tapi tidak menyucikan, karena kopi, jus, dan sebagainya tidak bisa digunakan untuk wudu atau untuk melaksanakan mandi hadas besar. Tapi kalau diminum sah diminumnya, tidak jatuh terhadap haram. Kalau air yang suci dan menyucikan, kapasitasnya air yang belum tercampur dan tersentuh apapun, itu bisa digunakan untuk mengkonsumsi dan bisa digunakan untuk wudu ataupun mandi hadas besar. Tidak atau belum pernah tercampur apapun, jadi akan dibagi. Adapun untuk masalah air yang sudah bisa dikatakan mutanajis atau mustakmal, air yang sudah digunakan
adalah air yang tidak sesuai dengan ukurannya telah tercampur dengan perkara yang lain. Itu bisa dikatakan mustakmal, air yang sudah digunakan, dan air yang bisa dikatakan sebagai mutanajis. Al-qalil yang dinamakan air sedikit adalah maduna al-qulatain, air yang kurang dari patokan 2 kulat. Wa aksar qulatain, dan air yang banyak adalah air yang mencukupi dalam patokan qulatain 2 kulat. Pernah kita bahas kalau sekarang kita lebih simpel pakai liter itu 500 liter Pak. 500 biasanya sudah ada toren ya. Nah, toren. Nah, itu sudah masuk kategori 2 kulat. Atau kalau kita mau bikin bak mandi ya seperti itu. Kita ambil istihadnya, hati-hatinya, hati-hatinya. Panjangnya 1 meter, lebar 1 meter, dalamnya pun 1 meter. Itu sudah masuk kategori air yang banyak. Nanti akan ada kapasitas cara penggunaannya soalnya Pak. Dibanding air yang dalam bentuk 1 ember itu Pak, itu tidak masuk kategori 2 kulat. Kurang itu Pak. Kurang. Karena Pak aksaru qalil yang tanajasu, maka lebih banyak al-qalilu air yang sedikit yang tanajasu itu mutanajis biqauin najasati, dikala kedatangan satu perkara atau satu najis. Jadi kalau air dalam ember Pak, dalam ember karena tidak mencukupi kulatnya itu, otomatis dikala kita misalkan bersih-bersih, buang air besar, buang air kecil, itu si air harus belum tercampur apa-apa. Termasuk misalkan anak kita, anak kecil, cucu masuk kamar mandi, masukin tangannya ke air, itu sudah nggak bisa digunakan untuk apa namanya, bahasa Sunda itu cebok-cebok yang bersih-bersih, udah nggak bisa karena sudah datang perkara yang lain, tangan itu. Tapi kalau buat nyuci piring sah, berarti hanya sebatas mensuci tapi tidak menyucikan. Itu. Jadi itu datang perkara yang lain. Kalau misalkan ada di kamar mandi itu patokan yang tadi Pak ya, 1 meter kali 1 meter, dalamnya 1 meter, Bapak mau ngambilnya dengan cara airnya pakai tangan dibobok, nggak jadi masalah Pak, karena syaratnya sudah cukup. Kalau air yang banyak, tapi kalau air yang sedikit, patokannya nggak cukup semeter, itu nggak bisa dimasukin tangan kita, harus pakai media seperti gayung, seperti itu. Itu pun kalau kita lihat dalam bentuk fikih di Fathul Mu'in, dikala kita masukin gayungnya ini Pak, dikala masukin gayungnya ini harus dilihatin masukin gayung loh Pak. Jadi diniatkan sebagai alat buat ngambil air. Jadi supaya tidak masuk kategori perkara yang datang ke situ. Cukup 1 kali aja niat saya jadiin gayung sebagai alat ngambil air segitu aja. Ada pendapat ulama sampai ke sana, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau memang kita mau istihad, mau kehati-hatian gitu Pak. Kalau mau kehati-hatian, kalau mau lebih apik gitu larinya, toh enggak juga enggak apa-apa. Itu patokannya 2 kulat. Kalau seandainya airnya udah kategori misalkan banyak, wa ilam yataghayar, dan wala ilam yataghayar, walaupun dalam posisi airnya tidak berubah Pak. Ini air 1 ember, nggak cukup 2 bulan, airnya masih bening. Pas kita cium baunya masih kayak gitu. Terus kita ambil, kita rasain airnya, nggak ada rasa manis, nggak ada rasa pahit, masih tawar-tawar juga. Wa illam yataghayyar, walaupun kedudukannya tidak berubah, posisi air itu tetap jadi mutanajis Pak,
tetap jadi mustakmal. Air itu dianggap air yang sudah bekas pakai walaupun tidak berubah gitu. Apalagi kalau setelah kita kobok tuh ternyata berubah, lebih parah itu pas kita kobok ternyata dari warna putih agak hitam airnya itu kan, itu bisa lebih parah, itu nggak boleh digunakan lagi buat bab yang menyangkut ke bab ibadah ya, seperti wudu, adu, yang seperti itu. Seperti itu Pak. Walau mau alaksiru ya tanajasu, dan air yang banyak itu layak tanajasu Pak, tidak mutanajis. Dikala illa idza taghayyara, kecuali di posisi berubah. Apa yang berubah? Digemahu rasanya, walau nahu dan warnanya, waraihahu dan rasanya, waraihahu dan wanginya. Kalau untuk patokan air yang 2 kulak yang tadi 500 liter itu kita patokkan ke rubahnya Pak. Kalau setelah kita air bak itu yang 500 liter atau 1 meter, 1 meter, 1 meter kita kobok ternyata berubah, baru najis. Tapi setelah kita kobok tidak berubah, itu nggak najis. Tapi yang air yang tadi yang tidak mencukupi 2 kulak itu mau berubah tidak berubah, dikarenakan tidak mencukupi patokan syarat kulaknya 1 meter 1 meter, itu tetap jatuh terhadap najis. Memang yang lebih aman itu pakai keran sih Pak ya, pakai keran yang lebih aman. Tapi cuma dikala memang biasanya kan walaupun pakai keran, kalau kita buang air kan harus ada penampungan Pak ya, kayak ember itu yang dia harus dihati-hatikan cipratannya itu loh Pak. Dikala kita pipis bersihin terus ada cipratan yang ngecelak ke ember itu, berarti itu najis. Kecuali kalau ember itu benar-benar besar Pak ya, 1 meter, 1 meter, 1 meter, masuklah ini nih si air cipratan ini ke sini, maka itu hukumnya tidak mudah najis karena cukup syaratnya. Itu loh Pak. Jadi yang terpenting patokannya adalah syaratnya dulu. Nah kalau di material kan suka ada bak ya, jual bak jadi, itu belum cukup Pak. Apalagi posisinya di material itu dibelokkan juga Pak ya. Dibelokkan itu nggak cukup patokan 1 meter, 1 meter, 1 meter nggak cukup. Jadi dikala air yang berlimpahnya di material itu, dikala kita wudhu di keran, misalkan wudhu di keran, pas nyuci muka, ternyata ada cipratan air ini jatuh ke bak itu, maka bak ini semua bukan air itu. Jadi hukumnya ini paling bisa digunakan buat mandi, paling bisa hanya digunakan kalau kita mau minum, paling buat minum gitu kan. Kalau buat wudhu dan mandi hadas nggak bisa. Gitu. Jadi seperti itu. Kecuali yang tadi ada bak 1 meter, 1 meter dalamnya 1 meter, kita wudhu, terus airnya ada yang jatuh ke situ. Jangankan satu kecelakaan Bapak wudhu di bak itu airnya meterannya 1 meter, lebar 1 meter, dalam 1 meter. Ini gaya Pak. Kita wudhu pas cuci muka, dijatuhin lagi ke bak itu sah, karena syaratnya cukup. Makanya pada saat saya pesantren di Jasingan itu kayak gitu Pak. Kalau wudhu itu masjidnya rata-rata nggak pakai keran Pak, kolam besar yang disediakan. Jadi kita ngambil wudhu itu ya udah gitu aja, kaki pun dimasukin ke kolam itu. Gitu. Jadi itu sah kalau syaratnya mencukupi, seperti gitu. Jadi kayaknya ini artinya cukup fatal juga kalau seandainya untuk bab air gitu. Karena kalau memang banyak itu tidak berubah. Patokan dalilnya satu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Idza balagal ma'u qulataini lam yanajasu syai'un." Jika air sudah mencapai qulataini, kata Kanjeng Nabi 2 kulak, lam yanajasu syai'un. Maka tidak ada satupun yang bisa menajiskan terhadap air itu. Seperti itu. Kecuali posisinya adalah illa idza taghayyara ta'mahu, ternyata setelah 1 meter 1 meter pas
kita ambil air itu rasanya berubah, Pak. Oh, agak asam nih airnya gitu kan. Nah, itu baru dikatakan najis. Ternyata asam enggak, pas kita lihat walau warnanya agak berubah, Pak, dari putih agak hitam. Nah, berarti itu sudah mutaghayyir, sudah berubah. Atau warna enggak, dari baunya setelah kita cium yang tadinya enggak ada bau apa-apa agak bau, maka itu hukumnya airnya sudah berubah. Dikala air yang sudah cukup syarat 2 bulan sudah berubah, maka hukumnya itu mutanajis, sudah tidak bisa digunakan untuk wudu, sudah tidak bisa digunakan untuk mandi hadas besar. Gitu. Jadi sebelum kita wudu, sebelum kita mandi hadas besar, tapi sih kalau wudu biasanya kan kita pakai keran, Pak, ya. Yang sering terjadi itu adalah di bab mandi hadas besar. Pastikan ada penampungan dulu kan kita kan. Itu harus diperhatikan dulu posisi airnya, Pak. Itu. Artinya memang posisi airnya itu sudah mutaghayyir, sudah berubah. Kedua, memang posisi penampungannya itu tidak mencukupi sesuai dengan syarat 2 bulan. Ya, untuk sekarang itu lebih simpel, Pak, ya, patokannya itu aja. Lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, dalamnya itu sebenarnya sekitar 30 cm pun sudah cukup, Pak. Cuma kita ambil ijtihad, kehati-hatian, kita ambil 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kalau toren itu yang 500 liter, Pak. Kalau yang 300 liter kan ada, Pak, ya, itu belum masuk 300 liter aja. Jadi kalau yang toren kita 300 liter gitu kan, di atas misalkan ada burung lewat, ke toren itu masuk, maka otomatis bukan najis, Pak. Nggak bisa dipakai wudu. Tapi kalau yang 500 liter terus ada burung lewat, air itu, selama air itu tidak berubah, maka hukumnya bisa digunakan. Itu karena tidak ada kata mutaghayyir, tidak ada mutaghayyir, terus tidak berubah kedudukannya. Seperti itu, makanya kehati-hatian itu selalu kami gunakan, ya termasuk saya, Pak, ya. Walaupun kata orang udah suka ngajar santri gitu, itu kalau ke kamar mandi kita hafal, misalkan tadi anak dari kamar mandi, itu biasanya kita buang dulu itu air. Yang kita takutkan si anak pasti masukin tangannya ke dalam itu. Yang namanya anak kecil kan belum paham hukum bahasa gitu. Karena ada dikala udah ada kehati-hatian, pasti kesannya akan ada ketidakyakinan ke kita. Tapi kan dikala kita udah buang kan ada keyakinan, udah kita ganti airnya seperti itu. Seperti itu. Makanya kalau saya tuh baik kamar mandi santri maupun kamar mandi pribadi nggak pakai bak, Pak, tetap pakai ember. Jadi kalau kita buang nggak terlalu banyak ngebuangnya gitu, nggak mubazir gitu lah kita ngebuangnya. Karena apalagi kalau namanya anak kan dia ke dalam mandi tuh jebur gitu, Pak, ya, pasti si air tuh jatuh lagi ke ember. Nah gitu. Jadi harus ada kehati-hatian sampai ke sana. Itu babnya wajib, Pak, nggak jatuh ke bab sunnah untuk masalah air itu. Jadi patokan air yang tadi ada 3, ada yang najis dan ada yang suci dan menyucikan, ada yang suci dan ada yang mutanajis. Biasanya mutanajis itu sudah pernah digunakan air itu. Bahkan di kitab yang lain itu dijelaskan walaupun kedudukan yang masuk ke dalam air itu keadaan barang itu suci, Pak. Seperti misalkan air di ember kan, sikat gigi itu kan suci, Pak, ya. Karena kan kita gunakan sikat gigi itu suci buat gosok gigi kan gitu. Nah, air yang di ember itu bekas kita nampung misalkan dari keran buat wudu atau buat mandi hadas besar gitu. Jatuhlah sikat gigi ke situ, maka itu disebut datangnya perkara baru, Pak. Berarti sudah nggak bisa digunakan buat mandi hadas besar. Paling buat cuci baju, paling buat minum, buat masak nggak apa-apa. Gitu. Kalau buat wudu udah nggak bisa. Walaupun yang datangnya perkara yang suci. Seperti itu, Pak. Seperti di bab puasa, adanya perkara yang masuk terhadap lubang di organ tubuh kita, walaupun yang masuknya yang suci, itu batal puasanya. Misalkan kita lagi puasa, kan tangan kita suci, Pak, tidak najis tangannya, udah cuci tangan, tiba-tiba kita ingat, emang kita tahu lagi puasa kan, masukin aja ke lubang hidung kan,
ya batal. Kecuali kalau enggak ingat, itu kan seperti itu. Walaupun suci, jadi kedudukannya sama seperti itu. Walaupun yang datangnya perkara suci ke air yang tidak mencukupi 2 kulak, maka hukumnya air itu dianggap sudah berubah. Nah, kecuali yang tadi yang ukuran 2 kulaknya sudah mencukupi kita. Seperti itu, Pak. Nah, berikutnya, Pak. Paslon, ini satu pasal mujibatul ghusl. Perkara yang mewajibkan al-ghusl terhadap mandi besar. Al-ghusl terhadap mandi besar. Sitatun itu ada 6. Sitatun ada 6. Illa dalam hasafati fil farji wa fil farji. Yang pertama, illa jul hasafati, keluarnya, memasukkannya hasabah alam vital, Pak. Alam vital fikih. Bukan berarti kita ngaji jorok harus seperti ini, Pak. Fikih itu, Pak. Memasukkannya satu alam vital fil farji, alat vital laki-laki terhadap seorang istri. Itu kapasitas yang memang sudah disahkan menurut patokan hukum agama, gitu, Pak, ya. Maka itu hukumnya sudah dianggap wajib mandi hadas besar. Seperti itu. Adapun niatnya, niat saya mandi hadas besar karena Allah dalam hati, mangga. Atau mau yang agak panjang, niat saya mandi hadas besar dalam bentuk junub fardu karena Allah Ta'ala, mangga. Kalau mau pakai bahasa Arabnya, mangga nawaitu husla lirobil hadasil akbari anil zunubi fardulillahi ta'ala. Mangga bingung bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia atau Sunda, silahkan, Pak, boleh. Kalau bahasa Indonesia, niat saya mandi hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, silahkan. Bahasa Sunda, niat abdi adus fardu karena Allah, jadi gitu dia, Pak. Gitu, selesai pokoknya. Artinya agama itu enggak membuat kita repot, sebenarnya simpel, Pak. Enggak repot gitu. Itu kalau di bab hadas. Jadi di sekarang seorang istri dan suami berhubungan intim, bahasa kitanya, jika berhubungan intim memasukkan satu alat vital laki-laki terhadap wanita, itu sudah masuk kategori maujibatul ghusl, wajibnya mandi besar. Itu satu. Yang kedua, khuruzul mani, keluarnya air mani, Pak. Jadi yang tadi yang pertama itu kapasitasnya mau keluar air mani atau tidak keluar air mani, jika seorang suami dan istri sudah berhubungan, maka hukumnya wajib mandi hadas besar. Yang kedua, keluar air mani. Keluar air mani di sini, Pak, baik secara yang tadi dengan cara antara suami dan istri berhubungan intim, maupun keluar dengan sendirinya, Pak. Biasanya ada yang suka habis mimpi gitu kan, Pak, ya. Karena patokan si anak ini udah balik, biasanya kalau udah balik kan syahwat makin besar, Pak, ya. Makin besar keluar dengan sendirinya. Atau ada seseorang yang memang memiliki kelainan yang lain dikeluarkan dengan sendirinya gitu, Pak. Itu hukumnya wajib melaksanakan adus atau mandi besar. Jadi tidak terpaku untuk air mani terhadap yang sudah menikah saja atau yang berhubungan intim saja, tidak. Untuk air mani dengan apapun cara keluarnya, baik dengan sendirinya, mau disengaja atau tidak sengaja, dikala keluar air mani sperma, maka hukumnya itu wajib mandi hadas besar. Seperti itu. Yang terkadang bab-bab yang seperti ini yang memang harus kita mulai kita sampaikan ke anak-anak kita, Pak, yang udah mulai akil balik gitu ya. Karena kan patokan hukum itu kalau di negara kan biasanya usia 17, Pak, ya, yang udah dianggap balik, sedangkan untuk patokan agama itu enggak, Pak. Kalau di perempuan di usia 9 tahun misalkan, Pak, ya, kita punya anak perempuan 9 tahun, alam kita udah keluar darah, udah gak usah kaget, Pak. Itu head. Jadi
Kenapa Kanjeng Rasul pada saat itu menikahi seorang Siti Aisyah usia 9 tahun? Karena Siti Aisyahnya sudah dapat haid usia 9 tahun, Pak. Cuma jarang kapasitas di usia seperti itu. Andaikan kita ketemu di usia anak 9 tahun, dalam vital perempuan itu keluar darah, itu haid pastinya. Nah, kalau di bawah 9, misalkan 8, nah berarti itu bisa dikatakan bukan darah haid, Pak. Itu istihadah, darah penyakit. Tapi kalau 9, itu sudah masuk kategori haid karena usia 9 tahun itu paling rendah kategori anak itu balik. Nah, kalau di laki-laki di usia 9 tahun dia sudah mimpi basah. Dengan kepolosannya, misalkan dia cerita ke orang tuanya bangun tidur tiba-tiba basah, ngompol tapi bukan katanya. Nah, berarti itu bisa dikatakan sperma, Pak. Nah, berarti si anak itu udah bisa mulai masuk balik di usia 9 tahun. Nah, seperti itu. Jadi kalau di usia 9 tahun dipatokkan dengan bab itunya, Pak. Antara keluar haid dan antara keluar air sperma atau air mani. Kalau di usia 15 tahun, patokannya kan 15 tahun paling tinggi. Mau keluar sperma atau tidak keluar sperma, keluar haid atau tidak keluar haid, dikarenakan anak ini udah masuk 15 tahun, maka hukumnya sudah akil balik katanya. Kalau di usia di bawah 15 tahun patokannya keluar haid dan keluar sperma. Kalau di usia 15 tahun mau keluar sperma atau tidak keluar haid, itu hukumnya sudah akil balik. Maka hukumnya anak itu sudah wajib melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Di luar balik, bapak misalkan punya anak, misalkan kita pukul rata aja, Pak, ya. 15 tahun aja kita ambil baliknya. Di bawah 15 tahun anggap kita belum akil balik gitu kan. Bapak nyuruh sholat sama anak, dia nggak mau sholat, usia 9-10 tahun kita nyuruh sholat, anak nggak mau sholat, itu hukumnya udah gugur kewajiban kita, Pak, nggak dosa. Tapi dikala anak sudah masuk kategori balik, bukan hanya kita menyuruh biar dia sholat, tapi sambil pelaksanaannya juga, Pak. Dikala kita udah nyuruh terus anaknya nggak mau sholat, tetap kita dosa, Pak. Harus sambil sholat juga kan. Tapi kalau di luar balik si anak hanya kita suruh terus nggak sholat, ya gugur kewajiban kita karena belum balik, karena belum ada kapasitas kewajiban fardu ain antara anak itu dengan Allah. Tapi kan usia balik 15 tahun, karena hukumnya dikala anak itu sudah balik, sholat pahalanya buat dia, tidak sholat dosanya untuk dia juga. Seperti itu. Maka kewajiban orang tua dikala anak sudah balik bukan hanya sebatas memerintahkan dan menyuruh, tapi di kitab Riyadul Badiyah dijelaskan, Pak, di usia 10 tahun anak tidak mau melaksanakan sholat, wajib orang tuanya memukul. Tapi dipukulnya di betisnya, Pak. Cukup di betisnya. Kalau sekarang pakai lidi lah kayak gitu. Nggak usah kita sampai cari batang apa, cari batang singkong kita pun nggak usah itu mah, nanti larinya kekerasan lagi larinya kan gitu. Seperti itu. Nah, itu untuk yang kedua. Jadi dikala keluar air sperma atau air mani, itu hukumnya wajib pelaksanaan mandi besar. Walahaidu. Ketiga, haid biasanya ini di perempuan itu digabungkan, Pak. Wa nifasu, keempatnya nifas, wal waladatu, kelimanya melahirkan. Walahaidu, kita pernah bahas, Pak, masalah bab haid dari awal kita pertemuan. Walaupun haid itu ada di wanita, ilmunya harus ada di bapak-bapak, gitu, karena memang yang wajib cari ilmunya seorang laki-laki, Pak. Tidak semua darah itu bisa dikatakan darah haid. Ada kapasitas darah itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Paling sedikit haid itu akol-akolnya paling sedikit itu adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Biasanya kan kalau darah haid itu di kitab Fathul Mu'in itu warnanya, Pak, merah hitam-hitaman, Pak. Bukan merah kayak darah kita lah gitu kan, merah hitam-hitaman.
Kalau bahasa Sunda bilangnya agak genep merahnya kayak gitu. Terus kayak seperti agar gitu, agak hencer. Perempuan itu kadang-kadang kan kalau seandainya head suka ada yang sampai sakit, kayak sunilangan, mungkin itu karena saking sakitnya darah head keluar. Saking kata perempuan itu panas kalau keluarnya Pak. Nah paling sedikit itu 24 jam Pak. Paling sedikit. Kalau masuk 24 jam itu sudah bisa kita katakan darah head. Darah head. Paling rata-rata perempuan itu head itu 7 hari Pak. 7 hari rata-rata. Intinya bapak-bapak udah pasrah lah bab itu mah, biasanya kan suka ngedeketin istri, oh lagi libur gitu kan kita udah tahu lah gitu kan lagi libur gitu kan gitu. Nah kita tahu lah paling lama itu 15 hari Pak, 15 hari. Nah sering terjadi dilema di perempuan itu berprinsip setiap yang keluar itu adalah darah haid, tapi belum tentu Pak gitu. Dan terkadang yang haid itu ada yang tidak telaten Pak. Ada yang keluar sehari cuma 1 jam, sudah 1 jam tak habis saja hari itu. Besok keluar lagi Pak, 1 jam lagi, udah 1 jam tak habis aja, besoknya keluar lagi Pak gitu. Nah itu belum kita bisa katakan sebagai darah haid Pak, karena kapasitas 24 jamnya belum masuk ini Pak. Karena yang kita kejar adalah ke 24 jam. Andai kan terjadi seperti itu, atau mungkinlah kita kalau sama istri suka ada curhat-curhat kan biasanya kan, ada yang suka keluarnya 10 menit udah bersih, nggak tahu nanti habis zuhur keluar lagi gitu kan headnya. Nah kalau terjadi seperti ini, yang kita hitung ke lahir yang paling lama Pak, yang 15 hari hitungnya, ke 15 hari aja dulu. Bab sholatnya udah kita diamkan dulu, bab sholatnya Bapak diamkan dulu untuk sholatnya. Kita hitung. Ternyata setelah 15 hari keluar darah, hitungannya adalah Pak, sehari 1 jam, sehari 1 jam, sehari 1 jam. Berarti setelah 15 hari, kalau sehari 1 jam berarti totalnya berapa jam Pak? 15 jam. Kalau ke 24 jam kurangnya berapa Pak? 9. Nah berarti ini bukan darah haid Pak, ini darah istihadah, penyakit. Seperti itu. Kalau misalkan 2 jam, seharinya 2 jam misalkan kan, pagi dan siang 1 jam, malam 1 jam, berarti 2 jam. Berarti dihitung ke 15 hari berapa Pak? 30. Aman Pak, itu darah haid. Itu darah haid. Nah kalau terjadi yang awal tadi, yang awal cuma 15 jam, berarti ini istihadah. Bagaimana ini sistem sholatnya? Si istri kita hukumnya wajib diqadha itu Pak. Kalau sehari 5 waktu, berarti 15 hari 75 waktu itu wajib diqadha. Qadanya ya kayak kemarin aja Pak sistemnya. Habis duhur kita qadha, habis asar kita qadha. Itu bisa. Pertanyaannya kan bukannya habis asar nggak boleh sholat lagi, bisa Pak. Kalau ada sabab nggak apa-apa. Habis subuh bukannya nggak boleh sholat lagi, bisa Pak. Kalau memang disababkan ada sebab nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah. Kalau nggak ada sebab nggak diperbolehkan seperti itu. Itu kodok yang dimaafkan sama Allah Pak, karena kan kita nggak mungkin bisa menghitung hari ini, harus menunggu ke 15 hari dulu Pak. Siapa juga yang mau ninggalin sholat, kalau kita tanya ke ibu ya nggak mau ninggalin sholat Pak, tapi karena situasi lidoruro, keadaan headlines-nya dalam keadaan tidak teratur, mau tidak mau kita harus menunggu 15 hari. Setelah 15 hari ternyata pas dihitung mentok-mentok di angka 20 jam. Ya berarti istri mau nggak mau kurang 4 jam, ini 15 hari wajib diqadha. Seperti itu. Maka qadanya ini tidak termasuk yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak Pak. Maka qadanya ini meninggalkan sholatnya ini dimaafkan, mendapatkan musuh dari agama. Seperti itu. Nah, kalau misalkan hari pertama baru 2 jam, hari ketiga baru 2 jam. Kenapa hari ketiga langsung 24 jam? Langsung 20 jam. Maka itu udah aman lah, masuk darah haid itu. Jadi istri kita pun udah agak bingung gitu. Nah, biasanya kalau saya tuh sama istri, kalau istri haid itu kita pegang buku Pak. Tanggal sekarang pas haid awal tuh tanggal berapa,
keluarnya tanggal awal itu hari pertama itu berapa jam kita catat. Kalau udah masuk 1 minggu, oh udah masuk 24 jam, ya aman gitu kan. Enggak ada beban di istri kita gitu. Enggak beban di istri kita. Jadi ya nggak apa-apa lah Pak, kita sama istri bapak yang kayak gini ngobrol sedikit-sedikit gitu. Ya, jadi agak walaupun obrolan yang mengandung ilmu Pak gitu. Jadi gitu. Nggak apa-apa. Jadi itu sering di bab seperti ini. Karena emang setelah kami survei di lapangan, yang banyaknya seperti itu Pak. Banyak yang berprinsip setiap yang keluar itu adalah darahnya, padahal belum tentu darahnya. Yang kedua adalah yang kelima ada yang keempat nipas. Nipas itu biasanya setelah melahirkan Pak. Setelah melahirkan, bapak-bapak lebih paham lah. Biasanya kita puasa nggak ada nama isi 40 hari gitu kan Pak ya. 40 hari itu nipas itu rata-ratanya 40 hari, lamanya 2 bulan. Paling cepatnya yaitu 1 hari 1 malam. Paling cepatnya 1 hari 1 malam gitu kan. Ya kasihan juga, agama bukan agama kejam amat sama seorang suami. Ya terlebih kejam kita Pak, orang baru ngelahirin mau dekat lagi sama istri kan gitu. Makanya ada patokan hukumnya itu. Jadi haram hukumnya seorang suami kalau istri habis melahirkan belum selesai nipas, kita udah tidur bareng. Kalau sebatas tidur bareng nggak jadi masalah Pak. Yang diharamkan itu berhubungannya itu, yang diharamkan. Yang kelimanya wiladah Pak. Wiladah itu melahirkan. Kan istri melahirkan Pak tuh. Nah itu sebenarnya wajib mandi hadas besar. Memang kan kalau sekarang metodenya suka dijahit Pak ya alat vitalnya. Nah, kasihan juga kalau memang harus mandi besarnya semuanya dicuci. Artinya di kalau posisi seperti itu yang kira-kira bisa dicuci aja istri kita. Kalau kita sekarang punya cucu gitu kan, yang kira-kira bisa dicuci sama cucu kita yang udah ngelahirin gitu kan. Kalau memang alat vital bekas melahirkannya itu dijahit, ya nggak usah Pak. Kasihan juga perihnya dan pastinya kerasnya perih banget gitu Pak. Seperti itu. Yang kira-kira misalkan ya sebatas telinga, sebatas hidung aja, sebatas alat belakang gitu kan, gitu aja. Untuk alat vital nanti bisa larinya ke bab nipas. Yang penting dilaksanakan bab wiladahnya itu. Misalkan nggak langsung, misalkan baru lahir, nggak langsung juga. Ya minimal 2-3 jam lah biar istirahat dulu. Dan istirahat masuk kamar mandi. Itu kan di bidan maupun di rumah sakit ada kamar mandi Pak ya. Itu diperbolehkan. Bagaimana kalau besoknya? Ya silahkan besok. Cuma niatnya itu nawaitu ghusla lidhafil hadasil anil wiladati. Niat saya mandi hadas besar dari melahirkan patuh karena Allah. Kalau haid nawaitu ghusla lidhafil hadasil akbar anil haidi. Niat saya mandi besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Enggak juga nggak apa-apa pakai haidnya, pakai nipasnya, pakai wiladahnya nggak apa-apa. Kita masih borongan aja Pak. Nawaitu ghusla fardu lahidala. Niat saya harus fardu karena Allah. Selesai. Itu agama bersulit buat kita. Itu Pak ya. Mempermudah buat kita. Nah itu yang kelima. Yang keenam wal mautu, yang meninggal Pak. Yang meninggal itu wajib dimandikan, bukan wajib mandi. Kalau yang tadi wajib mandi besar berarti kita. Kalau yang meninggal wajib dimandikan. Kalau yang meninggal wajib mandi, wah bisa orang-orang pada pingsan Pak gitu kan gitu. Jadi wajib dimandikan. Makanya kalau bisa itu pengurus masjid ya harus mengadakan Pak. Mengadakan sistem memandikan jenazah praktek. Karena kan menurut fikih itu yang lebih wajib, yang lebih afdal memandikan ahli kubur adalah yang meninggal keluarganya. Kalau kita mau mengambil terhadap afdal, terhadap afdal lebih bagus, dan termasuk yang menyolatkan pun, yang mengkafankan itu secara hukum lebih afdal itu lebih bagus itu keluarganya, keturunannya, ahlinya seperti itu. Karena di posisi dimandikan kan si mayat mesti dibuka bajunya semuanya gitu kan. Kan setidaknya kalau keluarganya yang mandiin mau buka mau apapun gak jadi masalah. Walaupun memang orang lain yang mandiin gak jadi masalah, toh si mayat udah meninggal ini gak bakal ngerasa malu gitu loh Pak gitu kan setelah dibuka. Tapi
Kalau kita bicara keafdalan dari mulai mandiin, ngebungkus kain kafan sampai ke liang lahat tuh afdalnya ahli warisnya Pak. Ahli warisnya itu ya minimal kita ada pembelajaran cara membungkus minimal kan kalau perempuan itu dibungkus kain kafan 2 lembar Pak ya. 2 lembar, kalau laki-laki 3. Kalau ada kira-kira 1 lembar kain kafan yang memang memungkinkan bisa menutup satu badan ya gak apa-apa. 1 lembar juga, cuma patokannya yang memang bisa langsung menutupi, gitu loh posisinya. Nah kan posisi mandi ini tuh apa? Kotoran harus kita ambil. Setahu saya pengalaman saya memang kadang-kadang suka mandi itu. Sunahnya yang mandi itu kan pakai kain putih ya Pak, tangannya kain putih. Maaf, karena memang harus dimasukin ke bagian belakang si mayat itu buat diambil kotoran. Karena kan nggak mungkin didorong sama mayat, dia udah nggak bisa ngedorong kan posisinya. Nah kotoran yang bisa dipegang sama yang mandiin itu harus bersih kan? Itu harus benar-benar bersih. Makanya yang bisa yang mandiin jarang kan ya, yang mau mandiin karena orangnya harus benar-benar tega Pak, benar-benar tega nggak jijian gitu loh. Karena harus ngebuangin kotorannya itu seperti itu. Awalnya yang namanya kotoran di telinga sih pakai tembat atau itu bisa kan itu mah. Ya, anggaplah kalau itu sih nggak terlalu parah gitu Bapak ya. Ini kotoran yang di lubang anus itu benar-benar harus kita ambil. Sampai memang kira-kira kita masukin. Ya paling kan ke lubang anus 2 jari masuk lah Pak ya. Kalau yang meninggal itu kita masukin 2 jari masuk. Itu sampai memang benar-benar nggak ada Pak. Kalau memang kira-kira udah nggak ada, baru kita proses pemandiannya. Seperti itu. Jadi ya ada satu harus bisa itu mandi Pak. Bisa mandiin mayat. Jadi program itu semua ada Pak, harus semua ada gitu. Sampai ke liang lahat itu ustadznya lagi jerengan Pak. Masuk liang lahat dia lari di ustadz lagi. Karena kan posisi masukin ke mayat itu makam, dalam makam itu yang harus yang ngerti itu kan memang harus ngerti karena si mayat harus menghadap ke kiblat Pak. Ada juga posisi si mayat ditidurkan, si posisi mukanya itu jatuh ke tanah Pak. Itu salah hukumnya. Yang mayat itu nggak dosa, hukuman yang dosa itu nguburin yang gitu Pak. Jadi posisi si mayat itu memang benar harus nyium tanah Pak ya. Cuma yang ada di sebelah kiblat itu loh Pak. Biasanya kan kalau kuburan bisa kan kuburan rata Pak ya. Tanahnya di sini suka dilobangin. Kalau Sunda itu suka bokong sebutnya. Itu lalandang disebutnya Pak. Nah, mau dimasukin ke situ si mukanya itu harus ngadep ke kiblat. Kalau nggak ngadep ke kiblat, ya si mayat sih ya mau dihadapin ke utara ke barat, ya terserah mayat mah. Cuma yang dosanya ini, yang nguburinnya, makanya yang harus ngerti itu seperti itu Pak. Nggak ada istilah katanya mayat jadi gentayangan, nggak ada Pak. Itu yang kayak gitu Pak. Boro-boro mau yang meninggal ngegentayangan ngurusin dosanya aja udah bingung dia kan gitu. Seperti itu. Yang terpenting itu yang kubur itu harus paham. Adapun misalkan Pak ya, misalkan ada yang nyerupain kayak gitu, itu bukan ahli kubur. Itu fitnah kubur Pak. Itu yang disebut jin korinda. Nah itulah fitnah kubur. Adapun untuk masalah mayat itu setelah dikuburkan, untuk urusin amaliyah antara ke neraka surga aja udah bingung dia Pak. Gitu kan, apalagi kiab buat apa mesti apa. Bahasa Sunda rek nang kudu ngiriwaan batur. Gitu kan, ngurusin dosanya udah bingung gitu kan. Yang terpenting itu. Jadi bab itu kalau bisa itu bisa Pak Haji tiap RT itu udah ada yang bisa mandiin dan main kapan sampai nguburin tuh. Kalau bisa memang karena ada tim. Ya Pak. Nah setelah dikuburkan, nanti dibikin itu hukumnya ada ajar. Itu hukumnya gimana? Oke, berarti kita lagi bab sunnah Pak ya. Kalau itu babnya sunnah Pak ya. Kalau itu sunnah, dalilnya keterangannya di keterangan Al-Imam Suyuti Pak. Jadi manusia dilahirkan oleh Allah dengan kalimat tauhid, diadankan dan dikomatkan, maka pulang berhadapan dengan Allah diadankan dan dikomatkan. Adapun yang tidak menggunakan bab itu ya tidak apa-apa.
Artinya gini loh Pak, emang hari ini kita harus lebih legowo Pak ya, lebih legowo untuk bab-bab seperti ini. Makanya kemarin saya bilang Amerika sudah buat Apollo, kita masih ngurusin yang kayak gini gitu loh Pak. Nah kalau selama memang pendapat itu ada yang mengeluarkan ulama terdahulu baik mutaqaddimin maupun mutakhirin, hukumnya insya Allah ada yang bertanggung jawab. Tapi yang jadi salah dikala memang tidak ada yang menggunakan. Jadi selama ada yang bertanggung jawab, kita tidak bisa mengatakan itu musyrik. Dan dikala ada yang tidak menggunakan, terus ada yang bertanggung jawab pula ulamanya, kita juga tidak bisa mengatakan orang tersebut sesat. Kalau kita mengatakan dua kalimat ini Pak, musyrik dan sesat, yang ada ternyata ada pendapat ulamanya, yang tidak ada ternyata ada pendapat ulamanya, sama dengan kita memusyrikkan dan mesesatkan ulama ini loh Pak. Artinya dikala silang pendapat, ini silang pendapat terhadap ini Pak. Di sini ada yang kerja Pak, ada yang kerja kan? Ada juga yang gak kerja kan Pak? Imam Syafi'i mengatakan tidak akan pernah datang rezeki itu tanpa bekerja Pak. Tapi Imam Malik mengatakan rezeki tidak usah kerja pun akan datang sendiri. Dari sini pun sudah ada terjadi silang pendapat loh Pak. Kata Imam Syafi'i, bagaimana kita mau makan kalau diam di rumah saja? Kata Imam Malik, urusan rezeki udah biarkan Allah yang ngatur. Nah, secara tidak langsung, Bapak yang meyakini hari ini kerja dengan mencari uang bekerja gitu Pak ya, ternyata Bapak menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Dan Bapak yang selama ini di rumah ternyata meyakinkan, saya di rumah juga makan gitu kan. Ternyata secara tidak langsung Bapak menggunakan pendapat Imam Malik. Riwayatnya satu waktu Imam Syafi'i masih pesantren Pak Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, ya Syekh, rezeki itu tidak akan pernah datang dikala memang kita tidak keluar seperti burung yang hanya berdiam di dalam sangkarnya. Kata Imam Malik, kata siapa? Yang mengatur rezeki itu Allah. Alhasil Imam Syafi'i keluar Pak berangkat dalam riwayatnya. Di perjalanan ada yang sedang itu Pak panen buah anggur Pak. Panen buah anggur, Imam Syafi'i membantu. Selesai membantu karena dulu itu belum diupah dengan uang, diberilah anggur itu Imam Syafi'i. Diberi. Dengan bangganya Imam Syafi'i mengeluarkan hujah terhadap gurunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i apa? Syekh, apa yang saya bilang tadi? Saya bilang kalau saya tadi diam aja di pondok di pesantren, gak mungkin hari ini saya bawa anggur. Artinya nih kalau saya tidak ikhtiar keluar, gak mungkin Allah ngasih rezeki. Kata Imam Syafi'i, Syekh, udahlah anggur ini kita bagi dua. Apa kata Imam Malik? Apa yang aku tadi katakan? Tanpa aku harus keluar, rezeki Allah tak datang. Artinya dari dua hujah ini Pak, sama-sama benar dua-duanya. Yang kerja keluar ibadah ke Allah, yang tidak kerja keluar ibadah ke Allah. Imam Syafi'i ulama besar, Imam Malik ulama besar. Yang adzan di makam adzan itu mengeluarkan tauhid terhadap Allah, yang tidak adzan mengeluarkan argumentasi itu memang tidak menggunakan. Toh itu pendapat dari ulama adalah ulama-ulamanya Allah. Kalau seandainya Imam Syafi'i harus berperang terus tentang masalah kasab yang masalah yang tadi misalkan Pak, sampai kapanpun tidak akan selesai. Alhasil apa? Imam Syafi'i makan anggur, Imam Maliki makan anggur. Yang ada di makam itu sholat ke Allah, yang enggak ada di makam itu sholat ke Allah. Yang jelek itu yang enggak, itu pahamnya. Jadi nggak usah kita keluarkan argumentasi yang seakan-akan akhirnya menyudutkan ulama gitu loh Pak. Yang nggak ada di makam kita katakan, wah aliran sesat nih. Yang ada di makam, wah kita nih haram nih, hurapat nih. Sama dengan kita menghurapatkan pendapat ulama dan sama dengan kita menghurapat, membid'at, mengharamkan, mesesatkan pendapat ulama. Karena dua-duanya pun pendapat ulama. Kalau kita tidak mengaku ulama Pak. Karena kami hanya menjalankan apa yang telah disampaikan oleh ulama. Seperti itu. Makanya sampai Kanjeng Nabi berkata, ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaannya ulama menjadi rahmat.
Karena apa? Dikala berbeda tidak terjadi perselisihan, Pak. Kalau kita terkadang kan, Pak, perbedaan itu terkadang, Pak, jangankan beda mazhab ya. Kami di pesantren dulu suka ada sistem musyawarah. Itu terkadang satu teman pun saling mengeluarkan argumentasi, saling mengeluarkan argumentasi. Tapi setelah kita musyawarah, ya selesai perkaranya. Gitu. Karena sama-sama Anda ibadah ke Allah, saya ibadah ke Allah. Seperti itu, Pak. Paham, Pak? Jadi yang selesai itu gak ada gini loh, Pak. Gara-gara nggak diadanin si mayat ini nggak akan selamat di sana. Nggak ada dalam sana. Harus diadanin itu. Enggak. Urusan amaliyah yang meninggal itu kembali terhadap amaliyah masing-masing, Pak. Amaliyah masing-masing dan terhadap ahli waris mereka seperti apa setelah ahli kubur itu meninggal. Misalkan Bapak datang ke masjid, masukin keropak, diniatin sedekah buat ahli kubur. Jadi Pak pahalanya. Itu juga kita punya makanan sedikit, ada anak yatim dikasih anak yatim, kita diniatin pahalanya buat ahli kubur orang tua kita. Jadi Pak, nggak cukup, nggak sebatas hanya misalkan kita ambil jalan tengah, Pak ya. Ada yang tahlilan, ada yang nggak tahlilan, gitu kan? Nggak usah kita ributkan bab yang seperti itu. Tapi kan kalau bab sedekah semuanya pakai, Pak. Kita punya misalkan uang 10.000 dikasih ke yatim, diniatkan buat ahli kubur kita. Jadi Pak, seperti itu. Tapi jalan tengahnya itu kalau kita berbeda terus di situ terus jadi masalah, yang akan maju-maju, Pak. Itu seperti itu. Makanya hari ini kita lihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ternyata mereka itu satu guru, Pak. Saya Khalil Bangkalan Madura sama-sama guru mereka. Tapi mereka adalah satu kesatuan, mereka adalah satu analogi. Kalau mau berbicara organisasi di Indonesia kan Muhammadiyah terlebih dahulu, Pak, keluar, sedangkan NU yang kedua. Nah, itu. Jadi wajar sih untuk Bapak seperti ini, tapi pengharapan saya mudah-mudahan tidak menjadikan perpecahan, baik perbedaan ini kita jadikan ukhuwah Islamiyah, perbedaan ini kita jadikan perkeratan, kekuatan. Jangan kita cari perbedaannya, tapi kita cari persamaannya, Pak. Seperti itu. Kunut tidak kunut, tetap yang kunut sholat, nggak kunut sholat. Sama-sama kita sholat. Yang jelek jadi yang nggak sholat, Pak. Gitu. Kalau seandainya hari ini kita masih memperdebatkan seperti itu, nah, yang sentimental terhadap agama kita mencari salahnya di situ, Pak. Ya, mari kita bersama-sama. Toh pribadi saya pun teman-teman bukan hanya mudah, Pak, baik Muhammadiyah, Persis kita bergabung selama memang tujuannya kita sama untuk memajukan agama. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Yang terpenting kita jangan saling menjelekan, Pak. Karena dari saling menjelekan itu akan timbul perpecahan. Seperti itu. Mari kita bareng-bareng. Sekarang mau menghadapi Ramadan. Masalah niat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali niat tiap malam. Imam Malik mengatakan niat satu kali untuk 1 bulan. Sedangkan Imam Hanafi mengeluarkan pendapat niat diperbolehkan di pagi hari selama sebelum datang waktu duhur. Udah, nggak jadi masalah. Sholat tarawihnya ada yang 11, ada yang 20, 23. Pak, Imam Malik itu 41, Pak. Udah sama-sama tarawih, Pak. Yang jelek itu yang enggak tarawih. 2 rakaat tidak jadi 2 rakaat pun, Pak. Cuma yang 2 rakaat yang pengen pahalanya kayak 11 sama 23, Pak. Gitu aja konsepnya. Gitu kita carinya ya. Jadi kalau kita selalu cari perbedaan nggak bakal beres-beres, Pak. Tapi kalau kita cari bersama, yang 11 rakaat tarawih, yang 23 tarawih, yang lebarannya dulu ikut Ramadan, yang lebarannya kedua ikut Ramadan. Selesai, Pak, perkaranya. Gitu loh. Kalau kita nggak dipermasalahkan sebenarnya simpel loh, Pak. Gitu. Maka ayo kita bareng-bareng yang tarawih 11 sahadatnya, rukun Islamnya sama, rukun Islam imannya sama, yang 23 Islamnya sama, rukun imannya sama. Berarti tujuan kita adalah ayo kita mengumpulkan agama kita. Walaupun ada perbedaan, jadikan kita persatuan. Yang nggak biasa tahlilan, ya udah nggak apa-apa. Misalkan di masjid ada tahlilan bla 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 bla, ya udah saya ikutin doa di rumah, nggak apa-apa, selesai perkara. Yang terpenting jangan sampai ada perpecahan di antara kita.
Karena kalau sudah ada perpecahan, di sini biasanya terkadang akan ada yang memanfaatkan, Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan agama kita, Bapak bisa istiqomah, Pak, ya, dalam menjalankan perjuangan agama Allah. Karena kalau bukan Bapak-bapak, Masya Allah, tabarakallah ini, Pak, ya, para pengurus luar biasa hari ini bisa memperjuangkan agamanya Allah, sampai bisa sambil buka kitab, gitu kan? Jarang-jarang sampai bisa buka kitab. Mudah-mudahan Bapak rezeki dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam segala urusan dan cita-cita Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang dan para pejuang Allah paling terdepan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadikan saksi la yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il mu'minin wal mu'minati wal muslimin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.